Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruq wat tanazzu' fi kitabihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha bima ta'maluna khabir wallahu khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah maghrib dan jamaah pengajian malam Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita samudayanipun pada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, detik ini kita semua dalam kondisi yang alhamdulillah sehat, dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang berupaya fresh. Muga-muga sami seger menika nggih kadang-kadang ini pucet ya, ada urusan kiamat. Tapi mari kita sekalian untuk terus bisa mengkondisikan diri kita dengan segala yang Allah telah tentukan. Maka siapapun yang memilih jalan bisa mensyukuri dan bersabar terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Semua bisa mengantarkan kita untuk bisa menjadi orang-orang yang baik, dan semua adalah kebaikan-kebaikan bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali mukadimah kami membacakan surat Al-Hasyr ya, sangat fenomenal, sering dibaca oleh imam-imam masjid. Pak Hayun sering baca surat itu, surat Al-Hasyr, mengingatkan kita semuanya bahwa mari masing-masing kita samudayani pun untuk terus bisa bermuhasabah, bisa mengevaluasi kita masing-masing, bisa menata dan menghitung. Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Allah mengajak kita untuk mengawalinya dengan kita bertakwa kepada Allah. Di mana ini poin yang paling penting ketika kita bisa meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah ada wiqayah, ada rasa takut, ada rasa khasyah pada Allah, sehingga harian kita, kehidupan kita, seluruh aktivitas kita ini berupaya kita hubungkan dengan pantauan Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah tiap jiwa untuk melihat, mengingat, dan inilah masuknya bahasa evaluasi, apa yang telah dikerjakan di masa yang lampau untuk persiapan di masa yang akan datang. Kalau hari ini kita berbicara memasuki tahun baru ya, pergeser waktu 2021 ke 2022 yang hari ini telah masuk tanggal 13 nih, setengah bulan cepat sekali. Kita tidak sedang kemudian menghitung tahun baru Masehi ini, tetapi paling tidak untuk evaluasi kita sejenak tahun yang lalu kemudian masuk tahun ini. Maka bagi seorang muslim punya kewajiban untuk muhasabah. Muhasabahnya terutama kepada segi aktivitas ibadah kita. Tahun-tahun yang lampau seperti apa? Tahun 2021 aktivitas jamaah kita dalam setahun, apakah masih mampu kita mengingat-ingat berapa kali kita meninggalkan jamaah?
Berapa kali kita nek terlambat sih sering sangat menika wis langganan. Tapi untuk menjaganya, atau barangkali na'udzubillah kalau sampai ada salah satu waktu yang pernah kita tinggalkan di tahun yang lalu itu, ini muhasabah kita. Maka kemudian kita beriktikad moga-moga tahun 2022 ini saya berupaya untuk terus konsisten, terus untuk bisa istiqomah dalam ibadah. Sholatnya, mungkin qiyamul lailnya, setahun yang lalu berapa kali sih bisa tangi mengi, prihatin, berapa kali? Masing-masing tanya kepada kita masing-masing. Ini mboten lajeng kita dongeng kemudian menyampaikan kepada yang lain untuk apa bangga-banggaan terhadap amal, tidak. Tapi kewajiban kita seorang muslim menika penyebutan muhasabah. Apakah yang lalu itu setelah baik atau belum? Belum lagi hal-hal lain. Kalau kita berkeluarga, sudah punya istri, punya anak, ada evaluasi lagi untuk kita. Sejauh mana kita telah layakkah kita menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah keluarga kita? Sejauh mana perhatian kita kepada anak-anak, istri kita, sejauh mana? Apakah kita telah mampu menyadarkan mereka, kita ajak untuk benar-benar membentuk sebuah keluarga yang tidak saja keluarga ini selesai di dunia ini, tapi bisa mengajak kita, bahkan kita reuni, bisa berkumpul kembali di jannahnya nanti. Telah sampai sejauh itu atau belum? Itu evaluasi yang panjang. Belum lagi ketika kita berbicara masalah ma'isyah, pendapatan, pengleburan, apa yang telah kita bisa raih di tahun yang lalu, apa target yang pernah kita buat yang lalu, apakah tembus napa mboten, apakah malahan jebol. Ini evaluasi. Dan ini memang penting sekali Bapak Ibu Samudayani pun kita membuat terus muhasabah, evaluasi kita untuk kita masing-masing, sehingga ada peningkatan-peningkatan, ada perbaikan-perbaikan, baik ibadah, baik pergaulan, baik komunikasi, baik kegiatan aktivitas kita di tengah masyarakat pribadi maupun jama'i. Lebih-lebih mungkin masing-masing kita punya target-target dalam ekonomi keluarga. Itu seperti itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian melanjutkan wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Setelah itu kita bertakwa lagi kepada Allah untuk mengingat-ingatnya, oh ternyata kok banyak akeh kurangnya. Bahkan mungkin kok dibandingkan mungkin tahun 2020 dengan 2021 kok beda. 2021 nampaknya aktivitas saya rendah sekali. Aktivitas yang mengantarkan kita untuk bisa dekat kepada Allah kok semakin jauh. Komunikasi dengan keluarga kok semakin dirasakan turun dibandingkan dengan tahun yang lalu umpamanya. Maka disitulah kemudian Allah sampaikan bertakwalah kepada Allah. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha tahu terhadap apa yang pernah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan dan apa yang sedang kita kerjakan. Itu Allah semuanya tahu tentang apa yang kita niatkan di dalam hati kita masing-masing. Maka Bapak Ibu Samudayani pun, kalau di selapan yang lalu kami menyampaikan tentang bahwa seorang muslim harus yakin dengan rizki yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan. Bahkan di memasuki hadis yang terakhir kami sampaikan saat itu, ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit thalab, wahai manusia. Dan khitab ini sungguhnya hanya tertujunya kepada seorang muslim ini, riwayat Jabir bin Abdillah, tapi Rasulullah menyampaikannya secara umum. Bertakwalah kepada Allah wa ajmilu fit thalab, dan perbaikilah, perbaguslah dalam kamu mengais rizki, mencari rizki. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizquha, karena tidak ada satu jiwa pun yang mati sampai telah Allah sempurnakan nikmat-nikmatnya, sampai telah Allah sempurnakan rizkinya. Wa in abta'a anha fattaqullah wa ajmilu fit thalab, maka bila pada saatnya rizki kadang-kadang agak sulit, agak macet, agak pahit kita rasakan, bertakwalah kamu pada Allah Subhanahu wa taala. Khudhu ma khalla wa da'au ma harrama, ambil yang halal, buang, tinggalkan yang haram. Ini perintahnya.
Bahkan lebih khusus dari Ibnu Mas'ud menyampaikan wala yahmilnakum istibta ar-rizq an tatlubuhu bima'asillah, dan jangan membawamu perkara mengais rezeki kamu agak sulit, agak seret, kamu lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam usaha yang kita geluti tiba-tiba banyak masalah. Nyoba satu usaha ini belum berhasil, pertanian gagal, nyoba yang lain masih banyak rintangan, boro-boro badi, bahkan modalnya morat-marit umpamanya. Tetap Rasulullah sampaikan, jangan membuatmu lambatnya rizki, terlambatnya, pahitnya rizki yang kamu dapatkan saat itu, antat lubuhu bima'asillah, sampai membawamu untuk mencarinya dengan kamu maksiat kepada Allah. Fa innallaha la yudriku ma indahu illa bi ta'atih, karena kamu tidak akan bisa dapatkan, bisa meraih apa-apa yang ada di sisi Allah kecuali dengan meningkatkan ketaatanmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita semuanya bisa istiqomah dalam memperhatikan mengarungi keluarga kita masing-masing, karena tidak sedikit mungkin di tempat lain, di tempat yang jauh sana, banyak kaum muslimin, para bapak yang bekerja di luar, baik di kantor, di instansi, pekerja apapun, kadang-kadang terdorong oleh keinginan pasangan di rumah untuk bisa berbuat sesuatu yang lari dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada yang mungkin agak putus, angel temen luru duit ya, angel temen luru gawean, duwene duit turah-turah iki 1.000 tok, nek tak pangan engko sore entek, nek tak kembangna urung mesti hasil, apik-apik kudu tuku nomor bae iki ngolo tuku lotre bae, bukan orang mesti beli bopong. Dalam kondisi yang seperti itu kadang-kadang ada orang-orang yang sudah lah timbangannya semumet, ya memang dia gambler yang senangnya banyak judi, bopong saking ngumah menika grentek menika sambil duduk nongkrong wis teplak bola-bali dikeruk-keruk kancane, dan tidak ada orang judi menika kaya, mesti akhirnya melarat kabeh. Kalaupun itu menjadi alasan kita, tujuan kita supaya mendapatkan rezeki dengan cara yang ini, maka ini telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi lah timbangannya angel, ada yang mungkin di jalan gasak, ada yang di jalan malak, ada yang di jalan jambret, nyolong dan sebagainya demi anak, demi istri. Maka tetap saja ini Rasulullah sampaikan, jangan kamu melewati yang seperti itu. Pertanggungjawabannya cukup panjang. Lain kalau dalam keadaan darurat sampai orang makan yang haram, umpamanya orang yang dalam kondisi di tengah hutan, ini kan ada ayatnya yang menyampaikan boleh saja hal-hal yang haram mau kita menjumpai, kok bisa hanya menjumpai babi hutan, seleng yang kita lihat umpama ini pun, maka boleh saat itu daripada kita mati maka kita bertahankan hidup, menikah kita boleh membunuhnya dan memakannya untuk sekedar melangsungkan hidup. Tapi kemudian tidak mungkin ngandut giri gawa bili mengubani anak bojo, tidak seperti itu boleh dalam keadaan yang darurat seperti itu. Dalam surat Al-Maidah menerangkan tentang bab-bab apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bapak Ibu samudaya ini pun, siapapun menika mengalami rintangan, godaan di tengah-tengah hidup kita, maka tetap harus yakin bahwa rizki Allah Subhanahu wa taala sungguhnya sampun dipun siapkan, hanya kadang keterlambatannya sedang menguji kita, apakah kita tetap bisa istiqomah, tetap bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak, atau kita malahan mencari jalan pintas. Dicak duit mumuan takon karo wong tua, mene wong tua mau butuh duit ya ditambah ditok mbah sing medal nginjang pinten nggih jaman biyen niki sing mun langkang nggih. Wonten Porkas, wonten SD SP biyen menika membuat orang semakin miskin. Saniki tidak ada itu saja, orang bisa mawon kang umbah judine judi online. Nggih engko transfer duit entek menika wis apa-apa di online kabeh. Nauzubillah min dzalik. Ini masuk ke bedaranah. Ketika kita diuji dengan sulitnya rezeki, sungguhnya tidak sulit, Allah sudah menguji mawon, sudah kuat napa mboten, apa tetap sabar atau tidak. Maka tetap Rasulullah mengingatkan itu, karena Rasulullah ketika mengingatkan itu dalam kondisi mereka sedang dalam imannya stabil, imanipun menika sawek istimewa.
Imannya para sahabat menika tidak pernah diragukan. Betul-betul mereka dalam kondisi puncaknya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na, tapi Rasulullah sampaikan itu tentu punya maksud al-lafdhu bi umumil lafdhi la bi khususis sabab. Ini dalam kaidah usul fikih bahwa apa yang disampaikan Rasulullah menika tidak hanya tertuju kepada sahabat saat itu, tapi sifatnya umum. Akhirnya sampai kita pun hari ini justru mungkin di era-era kita engkang raosaken kadang-kadang seperti apa yang dulu pernah Rasulullah isyaratkan hari ini terjadi. Banyak di antara kaum muslimin menika ketika diuji sulitnya rezeki menika mboten kuat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menindaklanjuti itu masing-masing kita sebagian besar sebagai menika bapak-bapak yang hadir di majelis ini sebagian kecil ibu-ibu menika, kita yakin bahwa yang paling bertanggung jawab dan pokok memberikan nafkah nggih bapak-bapak. Seorang laki-laki menika punya tanggungan pokok wajib untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Maka begitu indah sungguhnya kita mencari nafkah itu. Mencari nafkah itu kegiatan yang mulia, apapun bentuknya, terutama yang bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang halalan thayyibah, yang berikutnya akan dibawa untuk maslahat ibadah yang lebih luas. Itu mulia. Maka awali jangan ngeluh. Mboten wonten wong sing luru rezeki menika mboten kesel. Agia rasane menika kerjane mboten kesel, tapi kesel. Mungkin perimbangannya kan menawi orang yang kerja buruh tani ya kesel, mangguli CM, mangguli kantong, ngompreng, apalagi menek dalane sing angel-angel belum masuk JUT, jalan usaha tani belum masuk, dia harus mekul, harus manggul dan sebagainya, dia akan mengatakan payah teman, sazah teman, kesel teman. Belum lagi dunia pertanian yang kita geluti kadang fluktuatif, kadang gampang, kadang angel. Ketika kita sedang repot merumatnya, timbullah keluh kesah repot teman, kok remek teman, itu akan mengatakan remek. Itu bagi mereka yang merasakan karena memang jerih payah dan tenaga yang mereka keluarkan full dibandingkan mungkin mereka yang duduk di kantor, yang mengatur karyawan, yang mungkin duduk di toko beda. Tapi sama saja, mereka pun merasakan sama, kesel. Ana sing wong ngitung duit niku sazah. Sopi bayangaken ngitung duit ka sazah. Wong sing ngitung duit ya pingine pol ngitung duit aben bengi. Tapi ada orang yang lah kasih suang-wangan ngitung duit. Luar biasa nih kong. Dia butuh istirahat, kadang butuh ketenangan. Maka upayakan seorang muslim ampun ngeluh dalam kita mencari rezeki, mencari nafkah. Ikhlas dan semangat. Tapi menika pengen gampang domongna, enteng mature, ngelakoni ini menika sing abot pol-polan. Ini maka menjadi kajian kita bersama-sama. Karena mau tidak mau seperti itu. Kita sebagai kaum muslimin, kaum laki-laki, bapak-bapak menika tanggungan-tanggungan, punya istri, punya anak, hajat kebutuhan yang semakin meningkat, mau tidak mau memang harus berupaya terus bekerja semampu kita, semaksimal kita, padahal kita tidak tahu berapa hasilnya. Mungkin mereka-mereka yang sudah tetap sebagai PNS, pegawai swasta menika pun genah, tapi bagi mereka yang tidak genah, petani menika mboten genah menika sangot ya apik, sangot ya merasakan menika paklasin sangot buntung, sangot untung menika. Kita tidak tahu, tetapi yakinilah bahwa apa yang kita kerjakan itu pertama adalah kemuliaan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, la hasada illa fisnataini, rajulun atahu Allahu malan fasallata ala halakathu fil haqq, wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Rasulullah SAW menyampaikan tidak boleh hasad, tidak boleh dengki dalam kehidupan dunia dan kehidupan bermasyarakat ini. Illa snata ini, kecuali boleh kita dengki, tapi dengki yang dimaksudnya dengki sehat. Boleh kita iri kepada teman kita. Ini dalam hal tertentu menika boleh kita iri. Boleh yang diiri menika
dua kategori. Ingkang pertama, rajulun atahullahu ma'lan. Seseorang yang Allah takdirkan diberikan harta. Fasallatu ala halakat fi haqqi, tetapi dihabiskan, dipergunakan, dibagikan untuk hal-hal yang hak, hal-hal yang baik dan hal-hal yang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh. Seneng temen, bejat temen ana wong duwe rezeki, duwe duit ka. Afan, Mas carikan air Mas. Afan. Nyuwun toya. Sedang nggak enak nih. Sing anget request. Boleh kita dengki Bapak Ibu samudaya. Pun arti dengki di sini nek dengki bahasa dengki rasanya kayak saru, kayak kasar, maka boleh iri. Iri, arti iri menika boleh kita meri lah. Bahasa yang paling kita sederhanakan boleh meri. Meri terhadap orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan rezeki, keluasan harta. Tapi hartanya itu dia dihabiskan. Dia bagikan tiap saat dia dapatkan untuk kepentingan-kepentingan yang baik. Ini boleh meri. Senang temen ya ana wong kagungan arto, kagungan rezeki ka. Ora tahu ngandut duit enteng-entengan diwewehna hal-hal kepentingan-kepentingan. Ibnu Battah menyampaikan tentang perihal membagikan dan menghabiskan hartanya di jalan yang baik. Pertama, bisa dia keluarkan untuk pribadi, digunakan untuk pribadi, tapi digunakan pribadi untuk hal-hal yang pokok dan memang yang wajib dan keharusan dia pakai. Kemudian keluarga juga dipakai untuk orang-orang yang dinafkahi dalam tanggungannya. Ini yang pertama. Terus hartanya habis menika dia gunakan memang satu dipakai pribadi, bukan untuk sekedar foya-foya maupun hal-hal yang tidak penting, tapi dia gunakan untuk memang kepentingan yang harus dia pakai untuk hal-hal yang sifatnya pokok, wajib. Afan nih ngapunten niku biasanya kula mboten nyuwun toya menika niku mboten ora penak. Tapi nek diwenehi mboten nolak. Pengeluaran niku semua manusia mesti di masyarakat niku tidak ada orang yang tidak mengeluarkan kebutuhan. Kadang mawon kita kadang mboten saged bedakan iki butuh apa mboten butuh niku kadang mboten ngerti. Tapi pasti tidak ada wong napa wonten tiyang sing mboten nglebur menika. Sebodoh-bodone wong menika ing nglebur. Semboten ngerti-ngertine wong menika mesti gen nglebur. Nggih napa nggih? Agi ya ampun ora mudang apa-apa wis mesti pengin nglebur pada saatnya. Pun wong sing panekane gor ngumpul tok diberikan berapa boti simen tok pada saatnya dia pengin nglebur, pengin untuk tasarufkan. Maka ketika dinafkahkan, ditasarufkan untuk hal-hal yang syar'i, yang dibolehkan bahkan diwajibkan untuk dia keluarkan, ini masuk dalam kategori dia habiskan untuk kepentingan-kepentingan yang baik. Yang kedua, Ibnu Battah menyampaikan juga ditunaikan untuk hal-hal yang wajib karena dia menunaikan zakat dan hak-hak Allah, sedekahnya, infaknya dia tunaikan ini. Bahkan mungkin dia dahulukan sebelum kepentingan yang lain. Maka boleh kita meri terhadap tiang-tiang yang kados mekaten kalau ada. Boleh kita meri. Maka siapapun yang meri terhadap ini sama saja dia telah mendoakan kepada orang tersebut dan dia berharap besok ketika dia punya dia akan mengikuti jalan mereka yang telah soleh mengerjakan hartanya ditasarufkan untuk hal yang baik. Ini meri yang positif nih jenenge. Meri sing positif. Ampun nek merine kancane tuku sepeda motor panas lho. Ora mben paham nyong bisa, ora kita ngredit nggih. Ora kita tuku budong nggih. Budong menika ora nampuk surat-surate, ora apa-apa gor ngalor ngidul gor hanya pengin nyanyi tok. Maka ini tidak positif. Ini tidak baik. Baiknya kalau dia gunakan sampai habis-habisan untuk kepentingan sabilah umpamanya, maka boleh
menika kita meri, dan ini Rasulullah membolehkan, silahkan kamu meri terhadap orang yang Allah berikan kelonggaran rezeki, harta kok digunakan untuk kepentingan fisabilillah. Kemudian juga sering dia gunakan yang ketiga, Ibnu Battah menyampaikan untuk sedekah tatawwu, sedekah sunnah. Sedekah sunnah menika cakupannya luas sangat menika. Kita bisa saja menanggung orang-orang yang keluarga kita yang kurang mampu, ponakan-ponakan, keluarga dekat, boleh kita berikan. Ini masuk dalam sedekah tatawwu. Kadang melebihi dari kewajiban zakat, kadang menawi zakat kita hitung dalam tahunan umpaminipun kita punya uang 1 juta lah, paling ketokna 20.000. Tapi apakah mungkin kita akan membantu meringankan beban saudara kita cukup dengan 20.000? Nggak mungkin. Mesti akan kita lebihkan. Bisa saja lebih dari bentuknya hal yang wajib. Maka boleh jamaah samudaya ini pun meri terhadap orang-orang yang Allah berikan kelebihan harta dan dihabiskan, digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang baik. Yang kedua, wa rajulun atahullahul hikmah. Boleh kita meri kepada orang yang Allah berikan al-hikmah, Allah berikan ilmu, Allah berikan pemahaman Al-Quran. Fahuwa yaqdi bihi, maka kemudian dia berupaya untuk bisa melaksanakan, dia berupaya untuk mengaplikasi apa yang dipahami ini pun. Wa yu'allimuha, dan kemudian dia berusaha untuk bisa mengajarkan. Maka boleh kita meri kepada, mungkin meri dengan meri kepada saya, nggih kula maring kula manimullah Pak Jamal bisa ngisi maning, boleh meri. Maka meri ini jenengan siapa tahu orang nang nyong nang anak kan kados ngeten. Orang anak bukan putune nyong pengen anak sing kaya Pak Abadi, anak sing kaya Pak Jamal, sing kaya Pak Adi umpamanipun kan pengen seperti itu. Boleh, maka meri yang seperti ini positif. Dia berharap, ya Allah kapan saya punya keturunan. Moga-moga kalau tidak saya, kalau semepet pun bukan mungkin. Ada yang mereka berupaya untuk pengen latihan akeh kok angel temenes, carane wis madan kaset. Tapi nggak mustahil dia bisa. Kalaupun mentok tidak pada dirinya, siapa tahu Allah kabulkan di anaknya. Kalaupun tidak di anaknya, siapa tahu pada generasi berikutnya, putu-putu mereka bisa ada yang kemudian bisa meneruskan. Maka diawali dengan panjenengan samudaya ini penuh berupayalah tak prihatin ngelebok anak-anaknya maring ma'had ning pondok-pondok, ning pesantren-pesantren tahfidz, pesantren apapun yang semuanya bisa pemahaman-pemahaman al-hikmah, pemahaman terhadap ilmu-ilmu Allah itu ada, sehingga pada saatnya dia bisa menyampaikan. Maka meri yang seperti ini meri yang positif. Boleh iki meri yang seperti itu. Tapi menawi kita mboten napa menika ada yang hasatnya menika mboten bener, ya mboten tahu, selama ini tidak pernah benar. Lah ora gomun bisa ngomong tiyang anak ae, bisa ngomong dok-dok nang mburi li urusane pirang-pirang ruwet umpaminipun mboten tahu gomun. Ora gomun ngomong tiyang apa keluargane budol umpaminipun. Ya yang seperti ini berarti tidak positif. Orang yang positif ini terus dia akan melihat proporsional. Tidak ada orang yang sempurna. Kiai, ustadz, dai, mereka manusia yang kadang-kadang dia bisa menyampaikan, tapi urusan keluarga kadang-kadang juga kocar-kacir. Hal yang wajar saja, asal urusannya dia kepada Allah langsung dan tidak mengganggu yang lain, dan masih dalam kategori-kategori yang syar'i pun. Namanya cibiran netizen menyatakan nek mboten seneng maring pada salah satu ustadz pun teng-tengan, mboten seneng maring gubernur DKI pun yang diluru ya sing ala-ala mawon, sing apik tidak pernah diekspos. Itu akan seperti itu. Dan itu subjektif, menika mesti akan terjadi yang seperti itu. Maka jamaah samudaya ini pun ternyata memang boleh kita meri, boleh iri kepada perkara-perkara yang baik, karena siapa tahu meri ini menjadikan ada landasan, kemudian kita ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kapan panjenengan menganugerahi saya kelomberan rezeki, saya akan berbuat ini, meringankan ini, maka tidak mustahil pada saatnya Allah berikan. Tetapi ketika itu pernah kita minta, ya ditunaikan. Bisa mawon ada orang yang kemudian dikurangi rezekinya. Satu bentuk ujian. Kedua bisa jadi pernah diberikan lebih tapi tidak ditunaikan pada jalan-jalan yang benar, pada jalan-jalan yang bisa mengembangkan dan bisa menyuburkan dari apa yang dia punya. Maka bisa saja Allah kurangi, Allah sudah kata ngaten.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nafkah yang terus saja seorang muslim, bapak-bapak menikah terus saja untuk berupaya mengejar mencarinya. Karena memberikan nafkah kepada keluarga menikah dikatakan ini afdol, keutamaan. Utama sekali kita memberikan nafkah kepada keluarga. Bahkan sebelum kepada yang lain memang kepada keluarga dulu. Lain kalau kita bisa membagi-baginya, bisa ngatur keluarga tercukupi, orang-orang yang dekat tercukupi, kemudian yang lain-lain bisa kita upayakan, subhanallah, maka masyarakat akan semakin hidup. Jadi indahnya kita mencari nafkah itu karena memang nafkah kepada keluarga yang pertama ini adalah sesuatu yang afdol dan dikatakan sebagai sedekah tatawuk. Kita memberikan kepada keluarga menikah, kita memang sampun payah mencarinya, capek mencarinya, tapi ketika kita memberikan itu seneng. Jangan sampai kita memberikan menikah orang seneng. Ini kadang-kadang sukan kualik menikah aweh maring anak, aweh maring bojo, tapi orang seneng. Malahan aweh kalau dolannya pangan, ya menikah wah niku kasar banget. Ketika kita berikan kepada istri, kepada anak kita, yakinlah ini bentuk sedekah tatawuk. Sedekah sunnah ini, bukan sepele menikah. Jadi ketika kita berikan, kita kurang, bahkan mungkin habis, tapi akan menimbulkan berbagai macam kebaikan dan keutamaan, bahkan ganjaran dan lipatan pahalanya luar biasa. Abu Hurairah menyampaikan, dinarun anfaqtuhu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtuhu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi alal miskin, wa dinarun anfaqtuhu ala ahlika a'dhamuha ajron alladhi anfaqtuhu ala ahlik. Riwayat Muslim. 1 dinar yang engkau berikan di sabilillah, ini pahalanya besar. 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk membebaskan budak, saniki mun mboten budak. Wa dinarun tasaddaqta 'alal miskin, 1 dinar yang kau berikan kepada kaum duafa, kaum miskin. Rasulullah memberikan penjelasan, wa dinarun anfaqtuhu 'ala ahlika, dan 1 dinar yang kau berikan kepada keluargamu, a'dhamuha ajron, maka nilai pahala yang paling besar, yang lebih besar untuk semuanya itu, alladzi anfaqtuhu 'ala ahlik, adalah yang engkau berikan kepada keluargamu. Ini harus kita yakini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kendati demikian, mboten lajeng kemudian kita membuat kesimpulan, ya mending ditimbang nih masjid dan keluarga beli omber monipun, duit 2 juta, masjid butuh banget, panitia lagi cengap-cengap, wah, sekali keterangannya kalau luwih nang keluargane bae. Ampun, kemudian kita kolusi sampai kita nutup mata hal yang seperti itu. Dalam kondisi yang sama-sama mepet, maka keutamaan yang pertama kepada keluarga, panjen hubungan. Tetapi ada mereka yang bahkan dalam wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, menika yang lebih hebat lagi, ada yang mereka mementingkan kepentingan yang lain, kepentingan temannya, kepentingan sabilillah, sekalipun dia merasa butuh dan dia benar-benar butuh terhadap itu. Ada yang seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa taala paham betul di mana niat kita, apa motivasi kita untuk ketika kita memberikan nafkah menikah kepada keluarga kita semuanya. Maka supaya dados ibadah dan punya keutamaannya, jangan sampai apa yang telah kita upayakan dengan jerih payah kita, keringat sing mboten teng-teng anggen kita madosi rezeki menikah, berdarah-darah bahkan ketika kita mencarinya, setelah kita dapatkan bagaimana ini masih tetap berinvestasi akhirat. Ketika kita berikan kepada keluarga, maka kita berikan dengan cara yang baik. Doakan semoga ini menjadi keberkahan semua, baik keluarga yang menyerasakan, kita yang memberikan, ataupun ketika digunakan untuk hal-hal yang lain di tengah-tengah keluarga kita ini. Maka harapannya sesulit apapun jangan ngeluh, tetap semangat, tetap ikhlas berapapun yang Allah berikan, kemudian pemberiannya dengan cara kita berikan utamanya kepada keluarga dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, pilih
mencari nafkah dengan ikhlas, itu nanti akan menuai pahala yang besar memang. Sepayah apapun seorang kepala keluarga mencarinya, ada kadang-kadang kita bawa ke rumah, belum tentu keluarga menikah senang kalau mereka tidak memahami dan tidak menghargai jerih payah. Konten sing aturaken lah linunggoni bulan-bulan ngakor semene umpaminipun, ini berarti memang ya perlu bimbingan. Bukan sih ya ninggalnya keluarga lawas-lawasan bopong transfer tawura anak kabar apa-apa ora boleh citit kostopil banget umpaminipun. Dia akan ngeluh maunya. Kalaupun itu yang kita dapatkan, jangan sampai kemudian keluar dari mulut kita. Mending baik kita nurokna, mending baik nyongkin kimutan ninggane tak bayana karo wong liya. Nah, niki apa di masalah maning. Tetap kita jaga bagaimana punya nilai-nilai menika tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kadang-kadang sesuatu yang berbeda yang kita dapatkan dari keluarga umpaminipun. Tapi insyaallah menawi kedua-duanya paham, sering ngaji ibadah bareng sih mustahil ini akan terjadi sebuah penghormatan, sebuah penghargaan bahwa seberapapun yang dihasilkan suami diberikan kepada istri, tetap istri menikah memberikan penghargaan yang luar biasa kepada suami, di mana ini butuh waktu, butuh komunikasi yang cukup sehingga penghargaan ini bisa terjadi. Rasulullah SAW menyampaikan, innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhullah illa ujirta 'alaiha hatta taj'alu fi imra'atika. Ini hadis dari Bukhari Muslim. Sesungguhnya lan tunfiq nafaqatan, sekali-kali apa yang kamu nafkahkan, nafkah yang kamu nafkahkan, tabtaghi biha wajhallah, yang kamu benar-benar mengharapkan wajah Allah, nafkah yang kamu berikan benar-benar kamu pengen mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sampaikan illa ujirta 'alaiha, kecuali pasti kamu akan dibalas dengan pahala dari apa yang kamu kerjakan. Buruh nilalah duitnya mepet banget umpaminipun wong pancene utang dingin karo bose ngan dipotong. Wis anane semene iki mak, mbok gor semene tok iki mbok. Ikhlas diberikan sekalipun mendapatkan wajah sing kurang semringah dari bojone, umpamanya jebule bojone tanggungane lagi gede, urusannya lagi akeh, kebutuhannya gede, ya mboten itu. Tetap kita istiqomah, tetap kita ikhlas dalam memberikannya dan mengharapkan ridha Allah. Inilah rezeki halal, nafkah halal yang saya dapatkan banyak ini, sebatas ini lajeng kita berikan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta, kecuali kamu akan mendapatkan balasan dari Allah. Hatta taj'alu fi imratika, sampai apa yang kamu berikan kepada istrimu. Maksudnya semua yang kita dapatkan lajeng kita berikan kepada, mungkin fisabilillah, mungkin sedekah-sedekah apa, mungkin kebaikan-kebaikan, mungkin rumah tahfidz, rumah Quran, dan banyak kepentingan-kepentingan di masyarakat menika silih berganti kebutuhannya. Menikah semuanya akan Allah berikan balasan pahalanya sampai apa yang kita berikan kepada istri kita. Ini membuat kita untuk bisa tetap punya semangat, pilih apa yang kita sedang gapai, apa yang sedang kita cari dengan kepayahan, dengan capek dan luar biasa godaan dan rintangan, tapi ketahuilah semuanya tidak sia-sia. Semuanya di mata Allah Subhanahu wa taala menjadi kemuliaan, karena kita sampaikan di awal bahwa mencari nafkah untuk keluarga dan orang-orang yang kita tanggung itu kemuliaan. Bahkan beda ketika kita menjadi suami, menjadi bapak yang tidak tanggung jawab pada anak, pada istrinya. Orang ngerti budak-budak luru dewek merana sudah gede-gede, damangan dewek, matol dewek, luru dewek umpaminipun kita tidak ngerti, maka justru sebaliknya. Beda menawi kita mungkin sudah sepuh, bahkan anak yang nanggung benten malih wis lazah biyen, sudah banyak jasa yang lalu, kemudian masanya bahkan anak menyampaikan, pun mbah, pun pak istirahat mawon sing anteng teng griya, ibadah mawon pun kula sing mados. Luar biasa.
Sekalipun jangan harap orang tua dibeginikan kemudian mau ngapura yang pengen nyeneng naputu jekon lerem, ini mesti sekan seperti itu. Ngapura baik wis buluh bosis ngamruk kampruk ya tak manut baik, tapi ketika masih sehat tentu semua manusia bahkan seorang muslim masih punya himmah, masih punya wibawa, masih punya keinginan bagaimana dia mendapatkan, dia akan memberikan. Tapi secara umum Bapak Ibu samudaya ini pun ini menjadi tanggung jawab dan beban kita, tetapi jangan anggap ini menjadi beban. Anggaplah ini peluang-peluang pahala yang akan Allah berikan selama kita menapakinya di jalan yang Allah ridhoi. Jangan pernah ketika ada godaan sedikit, masalah sedikit, kesulitan sedikit maupun kepahitan sedikit membuat kita akan berbelok arah, maka hasilnya bisa menjadi negatif. Hasilnya bisa menjadi dosa bahkan. Maka menika pengeket kang kita samudayanipun. Masih ada hal-hal yang lain yang perlu kita sampaikan, barang kita lanjutkan di pekan yang akan datang tentang indahnya kita mencari nafkah, karena insya Allah apapun yang kita berikan untuk keluarga kita, saudara-saudara yang kita tanggung, betul-betul sekali lagi tidak pernah ada sia-sianya, bahkan sebaliknya memberkahi kita, membuat kita semakin lancar, membuat kita semakin senang untuk terus bisa berbuat dan berkarya, ingkang semua insya Allah bisa mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Maka ketika kita pakai membuat kita semakin bahagia hidup, semoga di dunia wal akhirah. Mekatan yang bisa kita sampaikan kajian pada kesempatan ini, dan insya Allah masih akan kita lanjutkan karena masih baru beberapa poin yang kita masukkan, khususnya masalah nafkah ini. Mugi-mugi bulan depan kita dikaruniai kesehatan, umur yang panjang sehingga bisa berjumpa kembali dengan panjenengan samudayanipun. Kurang langkungipun nyuwun pangapunten saking agungipun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.